Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Baik, kali ini saya akan sharing tentang pentingnya mencintai diri atau self love ya. Mungkin saat ini gitu ya banyak sekali pembahasan tentang self love ya, bagaimana mencintai diri ya. Mungkin dulu kita tidak pernah mendengar ya apa itu self love, apa itu mencintai diri gitu tuh tidak begitu tenar lah ya dulu ya. Tetapi mungkin seiring dengan kebutuhan manusia ya, seiring dengan bertumbuhnya ilmu-ilmu terutama tentang pemberdayaan diri gitu ya. Self love ini menjadi hal yang urgent untuk kita pelajari, terlebih untuk kita lakukan ya, kita jalankan apa yang disebut dengan self love itu. Kenapa mencintai diri ini penting? Ya, karena kembali lagi seringkali kita mungkin gitu ya tekor energi karena kita terlalu banyak untuk memberikan energi cinta kita kepada orang lain gitu ya, suami kita, anak kita ya, orang-orang yang membutuhkan cinta dari kita ya, dan banyak sekali sehingga kita tuh tekor energi cintanya. Sementara kita tidak merasa ada yang mencintai. Ya, jadinya kekurangan cinta. Nah, kalau sudah tekor cinta ini, kita akan menjadi orang yang gampang sekali kena mental gitu ya. Sedikit kena mental gitu ya. Dapat masalah sedikit kena mental ya. Sulit untuk move on, sulit untuk bangkit dan lain sebagainya. Itu karena tekor cintanya itu tekor, energi cintanya tekor. Oleh karena itu, ketika kita mengharapkan orang lain yang men-charge energi cinta kita, itu ya kita akan kecewa. Karena belum tentu orang lain mau memberikan energi cintanya kepada kita. Atau mungkin semakin kita berharap orang lain yang akan memberikan cintanya kepada kita, justru kita akan semakin tekor energi cintanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengharapkan orang lain untuk memberikan cinta kepada kita, cukupkanlah diri kita untuk mencintai diri kita terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting untuk ya siapapun sebenarnya ya, terutama untuk pasangan suami istri. Kadangkala ya kita tuh karena merasa sudah memiliki pasangan sehingga menuntut pasangan kita untuk memberikan energi cintanya yang lebih kepada kita. Nah, semakin kita menuntut, justru kita akan semakin kecewa karena kadangkala pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dahulu sehingga kita tuh penuh energi cintanya, sehingga justru kita yang bisa memberikan cinta kepada orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita sudah bisa memberikan cinta, biasanya itu kita justru akan mendapatkan cinta yang lebih kepada dari orang yang kita cintai itu gitu. Jadi orang yang kita cintai itu akan memberikan cintanya ketika kita tuh bisa memberikan cinta yang tulus. Nah, bagaimana kita bisa memberikan cinta yang tulus ketika kita sudah tekor energi, ya kan? Oleh karena itu, sebelum kita bisa memberikan cinta yang tulus, kita dulu yang penuh energi cintanya di dalam diri kita. Sehingga ketika kita sudah penuh, kita mampu untuk memberikan cinta kepada orang lain. Dan dari situ orang lain pun akan tulus juga memberikan cintanya kepada kita. Nah, itu muter nanti akhirnya seperti itu ya. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak kekurangan cinta dan menjadi orang yang kuat mentalnya ya, tidak mudah tumbang, tidak mudah kena mental ya, tidak mudah untuk jatuh dan sebagainya, karena kita memiliki energi cinta yang sudah cukup ya. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan self love kepada diri kita sendiri ya? Menurut saya yang pertama, kita itu mengidentifikasi ya kelebihan dan kekurangan diri kita tuh apa. Ya, kadangkala yang membuat kita tekor energi, tekor cinta gitu ya, itu karena kita seringkali melihat banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam diri kita, sehingga kita tuh malah merenggut gitu ya, menjatuhkan diri kita sendiri, menjatuhkan nilai diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri itu sudah jelek gitu. Padahal penilaian kita terhadap diri kita itulah yang jauh lebih penting daripada penilaian orang lain kepada diri kita. Nah, bagaimana selama ini teman-teman menganggap atau menilai diri teman-teman sendiri? Ya, karena inilah yang paling penting, bagaimana kita menganggap ya, menilai diri kita.
Kalau diri kita seringkali menganggap kita itu kurang ini, kurang itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan sebagainya, yang banyak negatif-negatifnya atau banyak kekurangan-kekurangannya yang ditonjolkan gitu ya, yang ada di dalam benak dan pikiran kita. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan kita tidak mencintai diri kita. Ya, maka yang penting adalah kita identifikasi dulu nih, apa sih kelebihan-kelebihan kita ya, apa sih kekurangan-kekurangan kita ya. Setiap kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, bagaimana kita nantinya itu ketika kita sudah mengidentifikasi kelebihan kita tuh jadi tahu, oh saya tuh sebenarnya punya kelebihan loh, nggak punya kekurangan tok gitu ya, nggak punya kekurangan doang gitu, tapi ada kelebihannya juga. Nah, yang kedua, setelah kita tahu kelebihan dan kekurangan kita maksimalkan kelebihan kita. Kita upgrade diri kita dengan kelebihan-kelebihan kita. Misalnya teman-teman pinter bahasa Inggris, teman-teman pinter matematika, teman-teman pinter berjualan dan sebagainya, itu di-upgrade, dilatih terus-menerus ya. Dengan begitu teman-teman merasa kelebihannya itu semakin berkembang gitu. Terus bagaimana dengan kekurangan? Kekurangannya kita coba diminimalisir gitu ya. Misalnya kekurangan saya itu malas beres-beres gitu ya. Jadi saya memiliki nilai yang penting tidak terlalu berantakan sudah cukup, nggak harus yang kinclong banget kayak gitu, rumah gitu ya, nggak harus, sudah tidak berantakan sudah cukup buat saya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kemalasan saya gitu ya sedikit dikurangi lah, tidak harus maksimal menjadi orang yang sangat bersihan sekali, karena itu akan menyiksa diri saya kayak gitu ya. Jadi kekurangan kita diminimalisir saja gitu ya. Kekurangan kita di mana itu yang kita coba tutupi, tetapi tidak perlu menjadi kita harus sempurna gitu ya, karena kita memang kekurangannya di situ gitu. Misalnya ada yang kekurangannya nggak bisa ngomong, oke, nggak apa-apa, yang penting ketika diajak komunikasi masih nyambung, tidak semakin menghilang atau ngumpet gitu ya, nggak mau ketemu orang sama sekali. Nah, itu nanti akan membuat kita semakin jadi nggak mencintai diri. Paling tidak, oke, mungkin saya nggak pinter ngomong, tetapi nggak apa-apalah, saya bisa, yang minimalnya saya bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu sudah cukup gitu ya. Jadi kelebihannya kita upgrade gitu ya, kekurangannya kita coba tutupi semaksimal mungkin, tetapi ya sebisanya gitu, maksudnya tidak harus seperti yang orang pada umumnya. Yang paling tidak kekurangan kita tidak menjadi beban gitu ya, tidak menjadi beban untuk diri kita, juga tidak menjadi beban untuk orang lain. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah melakukan self talk positif kepada diri kita sendiri. Biasanya saya melakukan ini sehabis mandi ketika bercermin itu ya, atau habis sholat subuh itu bercermin, itu kita lakukan self talk yang positif gitu ya. Misalnya, wah terima kasih ya Zaki, kamu sudah berusaha dengan maksimal, kamu hebat gitu ya, kamu sudah melatih meninggalkan kemalasanmu gitu ya, dan sebagainya gitu tuh. Itu ketika kita self talk, apalagi dengan bercermin gitu tuh, dengan kita tersenyum gitu ya, itu mudah-mudahan bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap diri kita ya. Nah, self talk ini bisa banyak sekali macamnya ya. Yang utama teman-teman lihat ke diri teman-teman sendiri, apa yang bisa teman-teman rasa terima kasih seperti apa yang bisa teman-teman ungkapkan kepada diri teman-teman sendiri, rasa syukur apa yang bisa ungkapkan gitu ya. Nah, itu silahkan untuk di self talk-kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini akan semakin menambah self love kita ya setiap harinya. Jadi tidak ada tekor energi cinta lagi ya, karena kita sudah merasakan cukup, sudah di-charge energi cintanya oleh kita sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.